Hadang dulu lah. Sudah mau apa tuh kayaknya? Sudah kah? Recordnya. Sudah mau kah? Bacaan yang di Sudah ada atasnya baca. tuh. Rek tuh. Oke. Mulailah. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai diskusi ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum SD, yaitu Bapak Muhammad Selvi, MPD, yang telah membimbing kami dalam diskusi ini. Adapun kelompok yang presentasi, bukan presentasi, tapi diskusi besar, yaitu saya sendiri bernama Ipa dan rekan saya bernama Sophia Agustina, membahas tentang hakikat kurikulum. Pembahasan pada malam hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, konsep dasar pengembangan kurikulum. Yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum. Yang ketiga, fungsi pengembangan kurikulum. Yang keempat, asas-asas pengembangan kurikulum. Nah, pembahasan yang pertama, konsep dasar pengembangan kurikulum. Dalam usaha untuk mengembangkan kurikulum, ada beberapa prinsip dasar yang harus kita perhatikan agar kurikulum yang kita jalankan benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Prinsip-prinsip dasar yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari, atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar keyakinan, dan pendirian. Dari pengertian di atas, tersirat makna bahwa kata prinsip itu menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting, mendasar, harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi dan kondisi yang serupa. Prinsip memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaannya sesuatu. Dengan mengenali prinsip dan memperhatikan prinsip, maka akan bisa menjadikan sesuatu itu lebih efektif dan efisien. Prinsip juga mencerminkan tentang hakikat yang dikandung oleh sesuatu, mungkin produk atau proses, dan bersifat memberikan rambu-rambu aturan yang harus diikuti untuk mencapai tujuan secara benar. Mohon maaf sebelumnya, untuk teman-teman silakan di-mute dulu. Saya lanjutkan. Pembahasan yang kedua, yaitu prinsip pengembangan kurikulum. Terdapat banyak prinsip yang mungkin digunakan dalam pengembangan kurikulum. Macam-macam prinsip ini bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum biasanya digunakan hampir dalam setiap pengembangan kurikulum dimanapun. Di samping itu, prinsip umum ini merujuk pada prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki
oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Prinsip khusus artinya prinsip yang hanya berlaku di tempat tertentu dan situasi tertentu. Prinsip khusus ini juga merujuk pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan komponen-komponen kurikulum secara tersendiri. Misalnya, prinsip yang digunakan untuk mengembangkan komponen tujuan, prinsip untuk mengembangkan komponen isi kurikulum, dan prinsip-prinsip yang mengembangkan komponen-komponen kurikulum lainnya. Di sini membahas tentang prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, prinsip umum dari Sukma Dinata menjelaskan bahwa terdapat 5 prinsip umum pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis atau efisiensi, prinsip efektivitas. Adapun prinsip khususnya, yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media atau alat pengajaran, dan prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Pembahasan yang ketiga itu fungsi dan peranan pengembangan kurikulum. Yang pertama, fungsi kurikulum itu ada 4. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi guru, itu sebagai pedoman kerja dalam menyusun atau mengorganisasi pengalaman belajar siswa, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang dibutuhkan. Kedua, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembina sekolah, sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yakni memperbaiki situasi belajar, sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar anak ke arah yang lebih baik. Fungsi selanjutnya sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam memberikan bantuan kepada guru atau pendidik agar dapat memperbaiki situasi mengajar. Selanjutnya fungsi kurikulum bagi orang tua anak didik. Kurikulum bagi orang tua mempunyai fungsi agar orang tua dapat berpartisipasi membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Bantuan yang dimaksud dapat berupa konsultasi langsung dengan sekolah atau guru mengenai masalah-masalah yang menyangkut anak-anak mereka. Bantuan yang berupa materi dari para orang tua dapat melalui lembaga BP3 dengan membaca dan memahami kurikulum sekolah. Para orang tua tersebut dapat mengetahui pengalaman belajar yang diperlukan anak-anak mereka. Dengan demikian, partisipasi orang tua ini pun tidak kalah pentingnya dalam menyukseskan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, terakhir, fungsi kurikulum bagi sekolah, yaitu pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan. Pemahaman kurikulum yang digunakan oleh suatu sekolah tertentu. Itu sekolah pada tingkatan di atasnya dapat melakukan penyesuaian di dalam kurikulumnya. Yakni, jika sebagian dari kurikulum sekolah bersangkutan telah diajarkan pada sekolah yang berada di bawahnya, maka sekolah dapat meninjau kembali atas perlu tidaknya bagian tersebut diajarkan. Jika keterampilan-keterampilan tertentu yang diperlukan dalam mengajari kurikulum suatu sekolah belum diajarkan pada sekolah yang berada di bawahnya, sekolah dapat mempertimbangkan dalam memasukkan program tentang keterampilan-keterampilan itu ke dalam kurikulumnya. Yang kedua, penyiapan tenaga kerja. Jika suatu sekolah berfungsi menyiapkan tenaga pendidik bagi sekolah yang berada di bawahnya,
maka perlu sekali sekolah tersebut memahami kurikulum sekolah yang berada di bawahnya. Yang ketiga, peranan kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum merupakan refleksi dari kebudayaan, di mana kurikulum itu berada. Dengan memperhatikan struktur suatu kebudayaan, lebih memperjelas lagi untuk membedakan suatu kurikulum yang satu dengan yang lainnya, yaitu kurikulum yang menggambarkan hal-hal yang bersifat pendidikan umum dan yang bersifat pendidikan khusus. Pembahasan yang terakhir adalah asas-asas pengembangan kurikulum, yaitu ada 4 asas filosofis. Dalam penyusunan kurikulum berarti dalam penyusunan kurikulum hendaknya berdasar dan terarah pada falsafah bangsa yang dianut. Falsafah atau filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofis, pilus, pilen yang berarti cinta, pecinta, mencinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan, kearifan, nikmat, hakikat, dan kebenaran. Asas psikologi berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologi. Manusia sebagai makhluk yang bersifat unitas, multiplek, yang terdiri atas 9 aspek psikologi yang kompleks tetapi satu. Asas sosial budaya atau asas sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial hubungan antar individu dengan individu, antar golongan, lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Terus, selanjutnya asas teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi satu sama lain tidak dapat dipisahkan sebab ilmu pengetahuan yang hanya sebagai ilmu untuk bahan bacaan tanpa praktikan untuk kepentingan umat manusia hanyalah suatu teori yang mati. Sebaliknya, praktik yang tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan hasilnya akan sia-sia. Baiklah, itulah pembahasan tentang hakikat kurikulum. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Di sini kita saling berdiskusi. Apabila ada yang bisa menjawab, silahkan menjawab. Dan apabila ingin menambahkan, silahkan menambahkan. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mohon maaf, pemateri, apakah saya bisa bertanya? Silakan. Tanya. Baiklah, di sini perkenalkan dulu nama saya Jamalia. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri, apa tujuan utama dari pengembangan kurikulum itu sendiri dan apa fungsi sebenarnya dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Itu saja, terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mohon izin kepada kelompok 1, kepada pemateri. Di sini saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Palov, NPM 3061956095. Dari materi tadi disampaikan bahwa kurikulum itu sangat penting sepertinya. Nah, pertanyaan saya,
Mengapa kurikulum itu sangat penting? Maka, apakah yang terjadi jika di dalam suatu sekolah dia tidak memiliki kurikulum? Terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Pertanyaannya moderator. Silakan kepada Nanda Novitasari untuk bertanya. Pertanyaan saya, dalam pengembangan dan penerapan kurikulum sekarang banyak terjadi pro dan kontra. Mengapa demikian? Dan menurut kelompok kalian, tepatkah sudah kurikulum yang ada di Indonesia khususnya untuk sekolah dasar? Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin kepada pemateri ingin bertanya. Perkenalkan nama saya Khairul Nisa. Dalam prinsip pengembangan kurikulum kan ada 2 kategori prinsip, ada prinsip umum dan prinsip khusus. Pertanyaan saya, dalam prinsip umum meliputi apa saja? Tolong sebutkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, sudah ada 4 pertanyaan. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Supi Agustina selaku anggota kelompok izin menjawab pertanyaan dari Nanda Nopitasari. Pertanyaannya tadi mengenai dalam pengembangan dan penerapan kurikulum saat ini banyak pro dan kontra. Mengapa demikian? Dan menurut kelompok kalian tepatkah sudah kurikulum yang ada di Indonesia khususnya untuk sekolah dasar? Menurut saya sendiri, kurikulum 2013 ini belum siap diterapkan kepada siswa, terlebih pada anak sekolah dasar. Dikarenakan kurikulum 2013 ini mengharuskan siswa lebih aktif dan belajar mandiri. Sedangkan yang kita tahu kan anak SD pada usia sekolah dasar itu harus banyak bimbingan dan arahan dari guru baik dalam materi pembelajaran dan memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Faktanya ketika pada masa kepemimpinan Mendikbud Anies Baswedan, penerapan kurikulum 2013 diberhentikan sementara pada saat itu sekolah-sekolah diminta menerapkan KTSP 2006 kurikulum 2013. Padahal saat itu buku-buku kurikulum 2013 sudah didistribusikan dan sudah diterapkan setengah tahun akademis oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan pro dan kontra. Itu saja jawaban dari saya. Jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Halo, Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Khairunisa. Pertanyaannya tadi, dalam prinsip pengembangan kurikulum, kan ada dua kategori, prinsip umum dan prinsip saja, tolong sebutkan. Di dalam prinsip umum, menurut Sukmandinata 2012, di halaman 150-151 menjelaskan bahwa terdapat 5 prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, baiklah. Apakah Aprilia masih bergabung? Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Aprilia PAUD. Halo? Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Aprilia PAUD. Apakah suara saya kedengaran? Halo? Suaranya kedengaran nggak? terdengar jelas. Oke. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Aprilia PAUD. Pertanyaannya tadi, mengapa kurikulum menjadi sangat penting bagi sebuah sekolah dan apakah yang terjadi apabila sebuah sekolah tidak memiliki kurikulum? Saya mencoba menjawab. Mengapa kurikulum begitu penting terhadap proses pendidikan? Di dalam buku panduan manajemen mutu kurikulum pendidikan yang ditulis oleh Muhammad Yamin pada bab 1 dijelaskan bahwa proses pendidikan dalam kegiatan pembelajaran atau dalam kelas akan bisa berjalan dengan lancar, kondusif, interaktif, dan lain sebagainya. Apabila pendidikan bisa dijalankan dengan baik ketika kurikulum menjadi penyangga utama dalam proses belajar mengajar.
sejumlah pakar kurikulum juga berpendapat bahwa jantung pendidikan berada pada kurikulum. Baik dan buruknya hasil pendidikan ditentukan oleh kurikulum. Dan apa yang terjadi jika sebuah sekolah tidak memiliki kurikulum? Yang akan terjadi ialah maka pelajaran yang akan diajarkannya akan sulit dan tidak berurutan sesuai kemampuan siswanya. Kepada Aprilia PAUD, apakah sudah jelas? Iya, sangat jelas, Kak. Terima kasih kepada IPA atas jawabannya. Jawabannya sangat jelas. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Jamaliah. Pertanyaan yang terakhir, tadi pertanyaan dari Jamaliah, apakah ada tujuan utama dari pengembangan kurikulum dan apa fungsi sebenarnya dari pengembangan kurikulum itu sendiri? Jadi tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi dan warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Sedangkan fungsi kurikulum itu banyak fungsinya bagi beberapa orang, sepertinya fungsi kurikulum bagi guru. Fungsi kurikulum bagi guru antara lain yaitu sebagai pedoman kerja dalam menyusun atau mengorganisasikan pengalaman belajar siswa, sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang dibutuhkan. Sedangkan fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembina sekolah sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yakni memperbaiki situasi belajar, sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar anak ke arah yang lebih baik. Sedangkan fungsi kurikulum bagi orang tua anak didik yaitu sebagai kurikulum bagi orang tua mempunyai fungsi sebagai agar orang tua dapat berpartisipasi membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Bantuan yang dimaksud dapat berupa konsultasi langsung dengan sekolah atau guru mengenai masalah-masalah yang menyangkut anak-anak mereka. Dengan cara tersebut, orang tua dapat mengetahui pengalaman belajar yang diperlukan anak-anak mereka. Dengan demikian, partisipasi orang tua ini pun tidak kalah pentingnya dalam menyukseskan proses belajar mengajar di sekolah. Adapun fungsi kurikulum bagi sekolah tersebut, 1. Memelihara keseimbangan proses pendidikan, pemahaman kurikulum yang digunakan oleh suatu sekolah tertentu, yaitu jika sebagian dari kurikulum sekolah bersangkutan dengan diajar pada sekolah yang berada di bawahnya, maka sekolah dapat meninjau kembali atas perlu tindaknya bagian tersebut diajarkan. Terus, fungsi kurikulum untuk sekolah yang lainnya, jika keterampilan-keterampilan tertentu yang diperlukan dalam mempelajari kurikulum suatu sekolah belum diajarkan pada sekolah yang berada di bawahnya, sekolah dapat mempertimbangkan dalam memasukkan program tentang keterampilan-keterampilan itu ke dalam kurikulumnya. Itulah tadi fungsi kurikulum bagi beberapa orang. Kepada Saudari Jamaliah, apakah jawaban atas pertanyaan tadi bisa dipahami? Alhamdulillah bisa. Terima kasih kepada Siti Agustina. Jawabannya bisa diterima dan dipahami. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Apakah diskusi ini bisa dipahami? Kalau sudah paham semua, maka kita akhiri diskusi ini.
Bagaimana Jamaliah? April? Nanda? Apakah sudah dipahami semua? Ya, sudah. Baiklah, jika sudah dipahami semua, maka kita tutup diskusi ini. Kepada Sofia, silakan. Ya, saya akhiri presentasi pada hari ini. Salah hilang, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.